Antimeno. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, ratusan ex-karyawan PT Sritex antre menukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari demi mencukupi kebutuhan selama bulan puasa. Sekitar 500 ex-karyawan PT Sritex memilih menukarkan saldo iuran koperasi dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Cara ini ditempuh ratusan ex-karyawan karena sampai saat ini mereka belum mendapat kepastian soal pencairan dana iuran koperasi. Sementara mereka sudah terdesak akan kebutuhan hidup selama bulan puasa. Banyak Mas, ada sembako, kebutuhan rumah tangga kebanyakan. Itu untuk apa itu Mbak nanti Mbak? Ya kebutuhan untuk selama belum bekerja, alhamdulillah ini bisa cair 400, bisa buat hidup sebelum dapat kerjaan lah Mas. Mengenai kepastian pesangon dan THR bagi ex-karyawan PT Sritex, Satgas Kepailitan Sritex mengaku masih dalam tahap pembahasan. Menurut Satgas, pihaknya masih fokus pada proses pencairan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan ex-karyawan. Satgas menegaskan ataupun memastikan pesangon dan THR bagi ex-karyawan tidak hilang dan tetap terbayarkan setelah urusan pencairan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan selesai. Itu jangan sampai hilang, jangan sampai kurang dan sampai hilang. Itu akan diurus kemudian. Ya, one by one lah, satu persatu, jangan langsung semuanya. Yang sudah JHT sudah jelas. Pesangon ya belum. Nah, pesangon nanti akan kita urus berikutnya. Selain itu Pak, gaji atau yang lalu masih ada nggak? Gaji Karyawan gaji kita beres semuanya. sampai Februari sudah selesai? Iya, sudah selesai semua. No problem, sudah. Sementara itu, Menaker Yasirli bilang dari hasil rapat koordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, pihaknya akan mendesak kurator untuk memastikan pencairan THR para ex-karyawan Sritex. Selain itu, Kemenaker juga mengawal komitmen untuk mempekerjakan kembali karyawan Sritex setelah opsi membuka kembali pabrik dicetuskan kurator. Kita koordinasi mekanismenya seperti apa teknisnya ya. Yang penting yang sama-sama kita sudah dengar bahwa ada komitmen dari kurator ya, untuk membuka opsi beroperasinya kembali pabrik sehingga ada kesempatan untuk bekerja kembali. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator ya berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Masih soal nasib ex-karyawan Sritex, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PD Perjuangan Edi Wuryanto mengusulkan PT Sritex dapat diselamatkan melalui peran Danantara. Menurutnya hal ini dapat dilakukan melalui skema investasi terlebih dahulu. Edi pun menyambut positif jika pemerintah turun langsung mencarikan investor untuk Sritex. Karena itu saya menyambut positif pemerintah yang ingin membantu mencarikan investor baru itu good tuh. Syukur-syukur kalau usulan saya, kalau dianggap Sritex itu berdampak pada perekonomian nasional. Kan kemarin diundang juga Pak Erick Thohir, ada Menaker. Presiden mengundang Erick Thohir untuk apa? Kalau Menaker jelaslah urusan hak bekerja. Tapi kalau BUMN Menaker hubungannya apa dengan ini? Barangkali negara mau investasi, boleh. Mengapa tidak? Kalau memang Sritex itu dianggap punya daya angkat ekonomi lebih tinggi. Kan punya Danantara sekarang. Danantara kan digunakan untuk investasi. Kalau memang ini positif untuk investasi, mengapa negara nggak masuk menyelamatkan Sritex? Ada sejumlah hak bagi karyawan yang terkena PHK. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja PP Nomor 35 Tahun 2021 dan BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain uang pesangon, yakni uang yang harus dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah.
Masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun 2 bulan upah dan 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. Berlaku secara kelipatan sehingga masa kerja 8 tahun atau lebih, maksimal pesangon 9 kali upah per bulan. Lalu ada uang penghargaan masa kerja yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerja karyawan. Masa kerja 3 hingga 6 tahun 2 bulan upah, 6 hingga 9 tahun 3 bulan upah, hingga 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Selain itu saudara, ada pula uang penggantian hak kerja yakni konversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Misalnya cuti, serta jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Penjual takjil ini bernama Sri Cahyaningsih. Sri harus banting setir menjual es buah, es kuwet, dan es cendol coklat demi bertahan hidup pasca terkena PHK massal Sritex. Sebelumnya, ia 25 tahun bekerja sebagai satpam di Sritex. Selain berjualan takjil, Sri bersama 10.000 lebih eks-karyawan Sritex juga mengurus BPJS Ketenagakerjaan untuk pegangan menyambung hidup. Tak hanya berharap hak setelah di PHK terpenuhi, Sri juga masih menyimpan asa kembali bekerja di Sritex karena khawatir sulit mendapat pekerjaan lain di usia yang tak lagi muda. Bagian security, satpam, ya. Berapa lama, Bu? Ya kurang lebih 25 tahun. Ya ini untuk tambahan sehari-hari apa ya, Pak? Terus saya pikir ini buka jualan es gitu, untuk menambah penghasilan sehari-hari. Saya mohon untuk manajemen kurator juga dinas terkait untuk bisa menampung lagi kita-kita yang sudah keluar dari Sritex ini. Untuk kita-kita ini kan usianya sudah melampaui, sudah di atas 50 tahun ya. Di Sritex apalagi ya sudah kurang lebih lama ya, ingin lagi berkarya untuk mengabdi pada Sritex. Cara lain, eks-karyawan PT Sritex menutup kebutuhan harian dengan menukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari di toko koperasi karyawan PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka rela mengantre agar masih bisa kebagian sejumlah barang untuk menambal kebutuhan di bulan Ramadan sampai mendapatkan pekerjaan kembali. Perjuangan eks-karyawan Sritex mendapatkan haknya juga dibawa hingga ke DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR Selasa kemarin, Serikat Pekerja Sritex Group meminta DPR ikut mengawal hak-hak karyawan PT Sritex yang terkena PHK agar bisa segera dipenuhi. Perwakilan eks-karyawan Sritex berharap selagi menunggu pesangon, THR Lebaran bisa dibayarkan lebih dulu sebelum Hari Raya. Kekecewaan juga diungkapkan Koordinator Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto karena karyawan Sritex di PHK 2 hari jelang bulan Ramadan, jelang pembayaran THR karyawan. Yang membuat perasaan kami jadi tidak enak itu kan 2 hari menjelang puasa itu yang hak kami sebenarnya akan muncul THR itu. Nah, saya nggak tahu apakah, ya mohon maaf, apakah kesengajaan melakukan PHK-nya tanggal itu agar menghindari THR, kita juga tidak tahu. Nah, kalau misalkan kurator menyampaikan juga tagihkan saja pada tagihan kurator. Nah, kita kan juga tidak tahu apakah besok tagihan kita juga diakui atau tidak, kan itu. Kalau kita ikut rapat kreditur di soal kepailitan, bisa jadi soal THR kita tidak memenuhi persyaratan, kita ditolak. Nah, maka kami mohon ini kalau memungkinkan THR ini kami mohon dibayarkan pada saat bulan puasa ini. Kalau soal pesangon kami oke lah karena ini proses kepailitan, tapi mohon kami tetap terus dikawal untuk itu. Sementara itu, pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja Yasirli berjanji memastikan pencairan THR para eks-karyawan Sritex dengan berkoordinasi kepada pihak kurator. Usai rapat di Istana Kepresidenan bersama jajaran menteri, tim kurator Sritex juga memberikan opsi penawaran pada investor untuk menyewa aset perusahaan, yakni mesin industri guna mempertahankan nilai aset.
Dalam 2 pekan ke depan, karyawan yang terkena PHK dijanjikan dapat bekerja kembali di bawah pengelolaan perusahaan baru. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah belum adanya kepastian soal pembayaran pesangon dan THR ex-karyawan Sritex, salah satu anggota Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar BPI Danantara dikerahkan untuk menyelamatkan nasib PT Sritex. Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto, dan salah satu mantan karyawan Sritex, Karwi Mardiyanto. Selamat petang Pak Edi, Pak Karwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, Anda mencetuskan usul ataupun ide soal Danantara yang bisa dikatakan sebagai penyelamat PT Sritex. Ini sampai muncul ide ini, sudah tahukah skemanya akan seperti apa nanti Pak Edi? Ya, saya apresiasi pemerintah yang mengadvokasi Sritex ini ya. Dan memang wajar dong karena ini satu perusahaan yang padat karya dan mempunyai dampak ekonomi yang besar. Karena itu negara harus hadir di situ. Nah, yang kedua tentu pihak kurator akan mencarikan solusi pasca pilot ini, mencarikan investor dalam negeri, luar negeri, dan itu saya meyakini tidak akan mudah itu. Karena itu bentuk kehadiran negara, dia harus menyehatkan perusahaan Sritex ini, dan satu cara yang dia lakukan adalah bagaimana menggunakan Danantara untuk investasi. Jadi saya pikir negara ini harus menyehatkan dulu manajemen Sritex, baru kemudian kalau sudah sehat itu boleh dijual ke pihak yang lain. Kan dulu pernah kita menyehatkan bank-bank yang bermasalah, lalu kemudian setelah bank-bank sehat itu lalu kemudian dijual kepada pihak lain. Saya kira pola skemanya hampir sama itu. Nah, makanya sekarang tantangan bagi Danantara, kan Danantara juga wewenang investasi kan. Jadi saya pikir ini bisa dilihat oleh Danantara sebagai bagian dari investasi negara untuk menyelamatkan perekonomian di bidang garment. Sebelum saya masuk ke skema, saya akan ke Pak Karwi terlebih dahulu. Pak Karwi, sampai hari ini sudah dapatkah Anda informasi terkait kejelasan kapan pesangon dan juga THR ini akan dibayarkan kepada mantan karyawan Sritex? Sampai saat ini belum ada kejelasan ya mengenai pesangon sama THR. Yang jelas ini sementara yang difokuskan untuk pencairan Sritex. Yang bila mana kalau itu bisa cairkan sementara bisa untuk pegangan para mantan karyawan dulu. Kalau untuk mempercepat pesangon atau THR kayaknya mungkin ya belum bisa ya. Sampai ada info sama sekali masalahnya tentang pesangon dan THR tersebut. Tapi sempat sudah ada komunikasi belum, baik itu dengan kurator untuk memastikan pesangonnya ini akan dibayarkan atau tidak? Kalau yang kemarin sempat menyampaikan bahwa nanti pesangon itu akan dibayarkan bila mana asetnya sudah terjual. Kalau untuk THR juga mungkin ya masih nunggu itu juga. Pak Karwi ini sudah berapa lama bekerja di PT Sritex, Pak? Saya sudah 17 tahun, Pak. Dari 2007, Mbak. Dari 2007. Ini untuk teman-teman Bapak yang lain sempat menanyakan informasi terkait dengan pesangon dan juga THR tidak, Pak? Ya, mereka juga sebenarnya bertanya-tanya apakah benar akan terbayar atau tidak. Cuman kan kemarin sudah disampaikan dari kurator katanya kalau pesangon nanti bisa cair kalau aset sudah terjual. Terus sementara yang difokuskan untuk bisa segera dicairkan jam sostek istilahnya biar bisa untuk pegangan dulu gitu. Jadi memang belum dapat informasi pasti kapan akan dibayarkan ya. Pak Karwi, kalau boleh diceritakan kepada kami, saat ini kan sudah hampir memasuki Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Untuk sementara kegiatan aktivitas Pak Karwi seperti apa?
Kalau sementara ini saya untuk cari kerja lagi belum ya, saya pending mungkin habis Lebaran. Kalau sementara ya ini istri bikin-bikin takjil lah. Nanti waktu ngabuburit itu di pinggir jalan ya jual-jual takjil gitulah. Lumayan buat pemasukan. Jadi untuk sementara ya, Pak Edi, dengan skema yang Anda sempat usulkan, ini kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebenarnya, tapi ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi, ada pesangon dan juga THR. Lalu bagaimana skema penyelamatan ini bisa dilakukan secepat mungkin? Ya, jadi itu jilid kedua ya, soal penyelamatan, menjual, lalu ada perusahaan baru ya. Tapi dalam urgent ini, betul yang disampaikan Pak Karwi dan kemarin juga disampaikan oleh Serikat Pekerja, THR dulu nih yang paling urgent, nomor 1 ya. Dan Serikat Pekerja sudah mengatakan, ownernya Sritek itu sebetulnya kalau hanya untuk membayar THR, itu cukup, ada. Dan itu tergantung pada kurator, itu yang pertama. Yang kedua, percepatan jaminan hari tua dan JKP, dan itu ada di BPJS Tenagakerja. Maka Komisi 9 minggu depan akan mengundang seluruh stakeholder, termasuk di dalamnya adalah BPJS Naker, BPJS Kesehatan, untuk mempercepat klaim JHT dan JKP yang dimiliki oleh para karyawan. Sedangkan itu hak karyawan tuh. JHT, JKP itu kan dibayar dari potongan gaji karyawan. Jadi kalau ini lalu tinggal percepatan. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 9 untuk melakukan tidak hanya sekedar pendampingan, tapi langkah nyata untuk memastikan bahwa seperti yang Anda katakan tadi, THR dan lain sebagainya ini bisa langsung dibayarkan? Ya tentu Komisi 9 kan mitranya ada di Kemenaker, ada di BPJS Kesehatan, BPJS Naker dan Kesehatan kan. 3 mitra itu yang korelasinya langsung. Maka kami kemarin mendorong itu layanan JHT, JKP kalau bisa onsite di lapangan di perusahaan Sritek, jemput bola dari BPJS Naker sehingga sehari paling tidak bisa melayani ratusan bahkan mungkin bisa ribuan sehingga sebelum THR, JKP, JHT ini bisa selesai. Yang kedua ya kurator ini harus kita desak terus, kita awasi jangan sampai THR itu nggak selesai di bulan-bulan Ramadan ini. Nah baru kompensasi PHK, uang pensiun, uang penghasilan masa kerja itu kan memang menunggu kerja kurator di dalam rangka penyelesaian perusahaan ini, itu kan yang penting kan. Pak Karwi, teman-teman dan juga Pak Karwi sendiri kan tentunya mengharapkan THR ini bisa dibayarkan. Menurut Anda sendiri, bagaimana peran pemerintah dan juga legislator terkait dengan pendampingan bagi teman-teman di Sritex? Kami sebagai karyawan yang ter-PHK sebenarnya juga berharap banyak dari pemerintah untuk bisa membantu kami. Paling tidak ya mengawal kurator ataupun pengawal pemilik perusahaan untuk bisa secepatnya mencairkan hak-hak karyawan. Sehingga karyawan bisa memperoleh hak-haknya secara penuh dan segera mungkin kalau bisa. Itu, Mbak. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika nanti sudah saatnya pembayaran THR diberikan, tidak juga diberikan? Mungkin kami akan menyampaikan dari pihak serikat buruh ya, kan kita juga punya serikat buruh ini, mungkin seperti Mas Slamet juga bisa andil segera untuk mempercepat prosesnya ya, karena kami juga berharap dari serikat buruh ini benar-benar memperjuangkan hak buruh itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Karwi dan terima kasih juga kepada Pak Edi Wuryanto, dan tentunya kita harapkan pengawasan dari Komisi 9 DPR bisa memenuhi janjinya untuk meyakinkan hak-hak karyawan PT Sritex bisa dipenuhi. Terima kasih.